Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari mana kita di bulan Muharram ini kita memasuki tahun baru Hijriah ya, 1446 Hijriah, di mana pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian hari adalah sesuatu yang mana kita di situ adalah salah satunya adalah bagaimana kita bisa menghisab diri sendiri, bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri, amal kita yang sudah, umur yang sudah kita lalui, waktu yang telah kita lalui, sejauh mana kita bisa atau memanfaatkan waktu yang kita telah lalui itu, apakah kita mengisinya dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal yang buruk, atau kita banyak mengisinya dengan hal-hal yang meningkatkan ibadah kita pada Allah SWT, meningkatkan taqarrub kita pada Allah SWT, meningkatkan ketakwaan atau sebaliknya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua agar senantiasa berada dalam ketakwaan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Al-Ikhlas yang Allah muliakan, kita pada saat ini tadabbur kita insyaallah akan memasuki surat Al-Insyiqaq. Sebelumnya kita telah menyelesaikan tadabbur dari surat Al-Buruj ya, di mana di dalam surat Al-Buruj kemarin kita mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan-peringatan ya. Di mana kalau surat Al-Buruj itu Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kesaksian-kesaksian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah-tengah ayatnya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan satu kesaksian-kesaksian tentang kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah yang merupakan sang pencipta, raja dan fa'alu lima yurid. Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengerjakan sesuatu apa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu sangat memiliki otoritas, ya, kekuasaan untuk itu semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Buruj menampilkan bagaimana manusia, ya, bagaimana manusia di mana ada bagian manusia yang melampaui batas sehingga memunculkan keberanian-keberanian untuk kufur. Ya, untuk mengkufuri Allah SWT dalam bentuk menyiksa, ya, menghalangi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mereka siksa, ya, mereka dibuat mereka sampai membakar orang yang beriman gara-gara menghalangi kekuasaan mereka, dalam rangka menghalangi syahwat mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di situ menggambarkan bahwa mereka itu adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah Maha berkehendak, Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga di ayat ke salah satu ayat itu wasyahidi wa masud, Allah menyaksikan perbuatan semua, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ memunculkan ataupun menampilkan bagaimana keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah di situ menunjukkan bahwa orang-orang yang kafir, bahwa orang-orang yang
mencelakai orang-orang beriman itu kelak nanti akan dibakar juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peluang kepada orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang telah mencelakai orang-orang beriman itu untuk tobat. Kalau seandainya mereka tobat, mereka akan terima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemaha kasihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi orang-orang kafir tetaplah ya mereka kafir, bahkan Al-Qur'an ya yang Allah jaga di Lauhil Mahfuz juga mereka kafirkan. Itu adalah keberanian ataupun orang-orang kafir menentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Buruj kemarin juga bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah dengan keimanan, serta mereka senantiasa beramal soleh, bahwa mereka akan diberikan surga, ya, bahwa mereka akan mendapatkan balasan surga di Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu menyatakan dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang agung, yang nyata, yang besar gitu kan. Nah, hadirin jemaah Al-Ikhlas yang Allah muliakan, nah ini sekelas kemarin yang telah kita bahas selama 2 sesi ya kemarin untuk surat Al-Buruj. Untuk selanjutnya kita akan masuk dalam surat Al-Insyiqaq ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idzas sama'un syaqqat. Surat Al-Insyiqaq, apabila idzas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Ya. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan sudah semestinya ya langit itu patuh. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, bahwa sudah semestinya langit itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Wa takhallat, dan kosong. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi juga patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh kepada Tuhannya. Nah, di sini di dalam surat Al-Insyiqaq ini Allah Subhanahu wa taala ya lagi-lagi ya menunjukkan kekuasaannya dengan menceritakan bagaimana langit dan bumi. Ya, langit dan bumi itu adalah merupakan ciptaan Allah yang agung ya, ciptaan Allah yang apabila kita as-sama bicara tentang langit, maka langit itu kan besar sekali, tidak ada batasnya gitu. Satu galaksi aja kita sudah berjuta-juta bintang ada di dalamnya, dan bintang atau makhluk langit itu kalau di sisi kita lihat sisi besarannya itu kan ada yang beribu-ribu kali bumi gitu kan. Dan kita manusia menghuni bumi. Jadi kalau kita membandingkan manusia dengan langit itu tidak ada apa-apanya. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ya surat-surat Makkiyah ya termasuk Al-Insyiqaq ini itu diawali dengan menunjukkan ya, dengan menyebut langit dan bumi. Nah, ini kalau kita Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan satu kata atau satu ungkapan tentang sesuatu, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang dahsyat gitu kan. Dan manusia dituntut untuk sadar, seharusnya manusia sadar tentang dirinya. Nanti dalam surat Al-Insyiqaq ini idzas sama'un syaqqat. Kalau di dalam surat-surat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bicara ataupun di sini berfirman tentang langit dan kebesarannya. Nah, kalau di sini di dalam surat Al-Insyiqaq itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika langit dan bumi patuh kepada Allah, termasuk ketika mereka hancur, ketika memecahkan dirinya. Idzas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Syaqqat. Jadi kemudian wa adinat li rabbiha wa huqqat, belahnya ataupun terpecahnya langit itu adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di dalam surat di dalam tafsir Ibnu Katsir di situ mengatakan
idza sama'un saqat, jadi apabila langit istama'at li rabbiha, jadi dia mendengar kepada Tuhannya. Demikian juga Tabari di dalam tafsirnya mengatakan bahwa di sini adinat itu mengandung makna mendengar. Jadi Allah Subhanahu memerintahkan, kemudian mendengar terhadap perintah tersebut. Jadi insyaqqatus sama itu sendiri, pecahnya langit itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi maknanya adalah ketika kiamat terjadi. Jadi wadzalika yaumul qiyamah. Jadi kata Ibnu Katsir di sini katakan bahwa arti ataupun ini adalah ketika terjadi kiamat, di mana kiamat itu adalah langit terpecah. Kemudian wadinat rabbiha, dan pecahnya langit itu karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi langit mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hancur gitu kan, untuk pecah. Wahuqqat, dan memang benar begitu dan sudah semestinya gitu. Langit itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa idzal ardu muddat. Ya, ketika langit dihamparkan. Jadi ketika bumi, maaf. Ketika wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi diratakan. Ya, jadi muddat. Kemudian wa alqat ma fiha, dan bumi memuntahkan, alqat ma fiha, wa takhalat, dan mengosongkan apa yang ada di perut bumi. Maksudnya adalah al-mauta. Di ketika langit pecah hancur, kemudian dan bumi diratakan, kemudian memuntahkan apa yang ada di dalam perut bumi itu dan mengosongkan apa yang ada di perut. Maksudnya di sini adalah para mufassir bahwa di sini adalah al-mauta, di mana mayit-mayit yang ada di dalam bumi itu, perut bumi, keluar. Maksudnya para ahli kubur, manusia-manusia yang telah dikubur dari zaman Adam sampai nanti hari kiamat itu dibangkitkan. Ya. Jadi wa idzal ardu muddat wa takhallat ma fiha. Jadi ketika bumi diratakan, kemudian alqat ma fiha wa takhallat, kemudian memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya, wa takhallat, dan mengosongkan. Artinya semua ahli kubur itu keluar. Gitu. Kemudian sama ditutup dengan wa'adinati rabbiha wa huqqat. Demikian juga bumi, ya, patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh kepada Tuhan. Jadi ada beberapa hal di sini yang kalau kita coba untuk mentadaburi bahwa langit dan bumi, ya, itu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaqqatus sama, jadi ketika bumi langit itu terpecah, kemudian bumi diratakan gitu ya. Dan bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam perut bumi. Jadi para manusia-manusia yang sudah dikubur itu dikeluarkan. Di dalam satu hadis ya, walaupun ini riwayatnya agak masih perbincangan ya, dianggap mursal ya, diriwayatkan dari Ibnu Jarir ya. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika yaumul qiyamah, ya idza kana yaumul qiyamah maddallahul ardo, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala meratakan bumi sampai manusia itu tidak ada tempat, ya. Jadi ketika di bumi dihamparkan, kemudian dikeluarkan semua manusia dari perut bumi, dari kuburannya, ya. Kemudian sampai manusia itu tidak ada tempat, ya, karena kan dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, saking banyaknya tidak ada tempat manusia kecuali mau dia qadamaihi, hanya untuk tempat berdirinya diri saja gitu kan, duk-duk gitu.
Ya, sampai padatnya gitu. Dan itu menunjukkan bagaimana kondisi hari kiamat nanti. Ya. Jadi kemudian Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah melihat ya Allah dan Jibril saat itu. Di sebelah kanannya Jibril, kemudian di mana kondisi itu, kata Rasulullah, aku belum melihat sebelumnya. Jadi kemudian Rasulullah mengatakan, Fa'aqul ya Rabbi, dan aku berkata, kata Nabi SAW, wahai Tuhanku, inna hada akhbarani annaka arsal tahu ilaya, bahwa ini adalah aku gitu kan. Akhbirni, informasikanlah kepadaku bahwa di mana engkau mengutusnya. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan umatnya gitu kan. Jadi kata Rasulullah, aku belum pernah melihatnya sebelum itu, dan wahai Tuhan, sungguhnya malaikat Jibril ini telah memberitakan kepadaku bahwa engkau telah mengutusnya kepadaku. Kemudian Allah SWT berkata, ya benar gitu kan. Jadi kemudian selanjutnya Rasulullah SAW meminta atau memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hamba Allah yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di penjuru bumi ini. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada umatnya, kepada orang-orang yang beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mereka di muka bumi, hidup di muka bumi. Kemudian di situ Ali ibnu Husain menjelaskan bahwa itulah yang dimaksud dengan al-maqam al-mahmud. Ya, jadi wahuwa al-maqamul mahmud, itulah tempat yang terpuji. Kemudian saat itu ya, ketika hari kiamat itu, kalau kita baca di dalam keterangan-keterangan lain gitu kan. Jadi ketika seluruh manusia, atau kita baca ketika di surat kemarin ya, ketika Allah membuka menghidupkan, membangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya, kemudian berhadapan dengan hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita dapatkan di keterangan lain di mana matahari itu didekatkan dengan kita tuh sangat dekat sekali, dan ada 7 matahari. Masing-masing orang dalam kondisi penuh sesak itu tidak memperdulikan satu sama lain, lupa satu sama lain. Yang jelas di mereka adalah sibuk dengan urusan masing-masing. Semua amal selama hidupnya itu terbayang dan sampai keringat menutupi, ya, sampai digambarkan bahwa keringat itu ada yang menenggelamkan dirinya. Matahari didekatkan. Nah, di situ ya kita bagaimana amal kita itu menentukan itu semua. Jadi ketika berhadapan dengan pengadilan Allah SWT, itulah yang di situ seorang itu sukses atau gagalnya tuh di situ. Yang paling utama atau yang paling hakiki gitu kan. Kalau di dalam surat Al-Buruj itu Al-Fawzul Adim itu di situ gitu kan. Kesuksesan yang besar itu di situ. Jadi kalau sekarang kita mendapatkan orang sukses, ya, kategori orang sukses hanya mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi, maka kesuksesan sejati itu nanti. Kesuksesan sejati itu nanti. Kalau kita merefleksikan atau melihat gambaran seumpama orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit oleh raja yang membakar orang beriman itu, di dunia mungkin raja itu yang sukses gitu. Ya. Tetapi di akhirat dia ada di neraka, dan orang yang dibakar itu ada di surga. Gitu. Orang yang istiqomah dengan agamanya itu surga. Ya, kalau kita melihat perjalanan dari raja tersebut, sebenarnya itu adalah dia menempati posisi raja itu dengan susah payah. Mulai dari prajurit, kemudian sukses menggulingkan raja yang sebelumnya, dan dia jadi raja. Ya.
Demikian juga seperti orang yang menyelamatkan rakyat dari raja tersebut, ya selanjutnya itulah Namrud atau Abraha, ya utusan dari radanya Najasyi. Itu juga sama, dia memerintahkan dengan susah payah harus mengkudeta dan sebagainya, lalu dia merasa sukses gitu kan. Tetapi yang terjadi di akhirat nanti, inilah ya, Fir'aun juga sama. Di dunia mungkin dia sukses jadi raja, bahkan merasa Tuhan manusia ya saat itu. Tetapi di akhirat nanti akan berhadapan dengan neraka, yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini ketika bumi memuntahkan, mengeluarkan isinya, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi patuh ya. Jadi wa dinat li rabbiha wa huqqat, dan hal itu semua karena bumi diperintahkan oleh Allah SWT dan patuh atas perintah itu, dan memang sudah semestinya huqqat ya, memang semestinya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi langit dan bumi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat bagaimana kepatuhan langit dan bumi itu dan bagaimana dia ini sampai Allah SWT menggambarkan bahwa lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, digambarkan bagaimana kalau Quran ini diturunkan kepada satu gunung, ya, ala jabalin, kamu akan melihat gunung itu pecah, hancur lebur, ya, khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tentang manusia gitu kan? Yang kalau dari sisi penciptanya tuh, ya kalau tadi digambarkan manusia dengan langit dan bumi gak ada apa-apanya, tapi itulah manusia gitu kan. Dia sangat melampaui batas, berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini manusia bahwa nanti akan dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan serta akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-6-nya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika famulaqih. Sesungguhnya kamu kadihun ila rabbika. Ini kata-kata kadihun ila rabbika itu ditafsirkan sebagai kamu bekerja, ya, beramal ila rabbika, menuju Tuhan, ya, kadhan, ya, dengan benar-benar bekerja gitu kan, beramal, famulaqihi, sampai kamu akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya manusia telah berupaya dan beramal untuk menuju Tuhannya dengan sebenar-benarnya. Kemudian sesungguhnya manusia bakal menjumpai balasan atas apa yang dia kerjakan, apakah baik atau buruk, sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi bahwa kita itu manusia, ya hakikatnya begitu. Kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Bahwa kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau banyak animasi yang dibuat ya ini menggambarkan tentang kehidupan manusia, dilahirkan, kemudian tumbuh, hidup, dan akhirnya masuk ke kuburan dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pulang kampung. Iya. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di sini ada satu hadis yang diungkap ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Jibril, jadi ini hadis qudsi, Jibril berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Ya, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena kamu bakal jadi mayit gitu. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Jadi, dan cintailah, sukailah apa yang kau inginkan, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengan yang dicintai itu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih, dan beramallah sesukamu
karena sesungguhnya engkau akan menjumpai balasan dari amal tersebut. Gitu. Jadi di sini ya ayyuhal insanu innaka kaduhun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau beramal atau beramal kadihun ila rabbika menuju Tuhanmu kadhan dengan sungguh-sungguh famulaqihi. Nah, engkau akan menjumpainya. Mulaqihi itu ada beberapa pendapat. Hi-nya di sini itu apakah kembali kepada Allah atau kembali kepada kadihun amal gitu. Bahwa engkau nanti akan berjumpa dengan Allah SWT. Kemudian ada juga mengatakan bahwa di situ bahwa engkau akan berjumpa dengan amal yang engkau lakukan. Famulaqihi. Jadi ada dua penafsiran terkait hal itu gitu kan. Ada yang mengembalikan bahwa engkau nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwa nanti engkau akan menemukan amal yang engkau berbuat. Balasan dari amal yang kau perbuat. Jadi kalau tadi riwayat yang mengatakan bahwa isma syi'ta fa innaka mayitun, hiduplah sukamu karena engkau nanti akan jadi mayit. Kemudian juga wa habib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, dan cintailah yang engkau suka karena sesungguhnya engkau akan meninggalkannya atau berpisah dengannya. Kemudian wa'mal masyita fa innaka mulaqih, dan beramallah sesukamu fa innaka mulaqih, karena engkau akan menemui amal tersebut. Ya. Ini kalau kita berbuat baik, maka nanti akan menemukan kebaikan kita. Ya banyak ya, artinya keterangan-keterangan yang menyebutkan seperti faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Ya, barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik, maka dia akan menemukannya, walaupun hanya sebiji dzarrah gitu kan. Kemudian kalau sebaliknya orang yang berbuat syar, ya, berbuat jelek, maka akan menemuinya juga. Jadi semuanya itu tergantung amal-amalannya dan akan mendapatkan balasan terhadap amal tersebut. Ini merupakan satu hal yang memang harus kita yakini. Jadi kalau tadi ya artinya kita menapaki kehidupan ini dari waktu ke waktu, maka sesungguhnya setiap detik, setiap menitnya, kalau digambarkan tadi di dalam surat Al-Zalzalah ya, setiap sesuatu yang sekecil apapun, artinya setiap detik, setiap menit kita itu akan dihisab. Ya. Jadi innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, sungguh engkau akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kau beramal menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus jadi paradigma, menjadi keyakinan kita bahwa kita hidup itu akan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Ibnu Katsir mengatakan bahwa sa'a ila rabbika sa'yan. Jadi engkau berjalan menuju Tuhanmu, ya, kemudian beramal famulaqihi, ya, beramal, dan engkau akan menemukan amal tersebut. Ya, summa innaka, ya, bahwa engkau akan menemukan apa yang engkau perbuat, ya, baik itu baik ataupun syar gitu kan. Jadi apakah baik ataupun jelek, ya. Gitu. Wa minan nasi may yu'idu dhamir ala qawlihi qarabika ay famulaqi rabbika wa manahu fayajzika bi amalika. Jadi sebagian ada mengatakan bahwa mulaqika itu adalah bertemu dengan amal, ya tadi disampaikan. Kemudian kita akan menemukan balasan atas amal tersebut. Jadi Ibnu Abbas mengatakan ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, mengatakan bahwa manusia beramal, ya, dan manusia akan menemukan, ya,
balasan dari Allah SWT, apakah dia baik ataupun jelek, gitu kan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Ya, setelah dihisab nanti kita akan mendapatkan catatan amal gitu. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Nah, orang yang mendapatkan kitab catatan amal itu dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasiro, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ya, gitu. Ini hisab yasiro itu apa yang maksud dengan hisab yasiro? Ini ada beberapa hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Salah satunya adalah riwayat Ahmad dari Aisyah. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Man nukisal hisaba udziba. Ya. Barang siapa yang diperiksa ya dengan teliti dalam hisab, itu nanti berarti dia disiksa. Jadi setiap yang dihisab udziba, maka dia akan disiksa. Karena manusia itu pada dasarnya kan pernah melakukan kesalahan. Maka setiap kali kesalahan yang dilakukan, maka dia akan mendapatkan balasan, itu siksaan. Maka kata Rasulullah SAW, man nukisal hisaba udziba. Barang siapa yang dihisab, maka udziba akan mendapatkan siksaan. Jadi ini suatu yang sangat ya harus jadi perhatian kita ya. Bahwa setiap amal kita itu yang jelek ataupun yang salah, semuanya udziba, akan disiksa. Kata Aisyah, aku bertanya, bagaimana tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, di ayat tadi. Bahwasanya orang yang menerima buku dari tangan kanannya atau kitab dari tangan kanannya, dari sebelah kanannya, maka pasau yuhasabu hisaban yasira, maka akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Maka kata Rasulullah SAW, laisa dzaka bil hisab walakinna dzalikal 'ard. Man nukisal hisaba yaumal qiyamah udziba. Ya. Kata Rasulullah, bukan seperti itu gitu kan, bahwa hisab itu adalah proses. Ya, tetapi ujungnya pada yang sebenarnya adalah ya ardunya itu walakin dzalikal 'abd man nuqisal hisaba yaumal qiyamah udziba, bahwa setiap yang dihisab maka di hari kiamat maka dia akan disiksa. Jadi pada dasarnya seperti itu. Barang siapa, dan kita semua akan semua dihisab. Ya, man nuqisa, barang siapa yang dihisab maka udziba. Barang siapa man nuqisal hisaba yaumal qiyamati udziba, barang siapa yang dihisab dengan teliti ya di hari kiamat udziba, dia akan mendapatkan atau akan disiksa. Kemudian di riwayatnya juga mengatakan dari Ibnu Jarir ya, dari Aisyah juga, bahwa annahu laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa mu'adziban, bahwa setiap orang, bahwa annahu laisa ahadun yuhasib, tidaklah seorang itu dihisab pada hari kiamat kecuali dia disiksa. Kemudian Aisyah berkata, bagaimana tentang firman Allah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, bahwa orang-orang yang mendapatkan kitab dari tangan kanan itu, sebelah kanan itu fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Rasul menjawab yang sama, bahwa barang siapa yang dihisab maka dia akan disiksa. Nah, di sini ada riwayat lain ya, bahwa Rasulullah SAW di salah satu suratnya beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, di sini Rasulullah SAW berdoa,
Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini bisa kita ikuti ya. Kita berdoa kepada Allah SWT. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku ya dengan hisab yang mudah. Jadi hisaban yasira. Kalau mansarafa, nah ketika selesai, aku bertanya, kata Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal hisabu yasir. Apa yang dimaksud dengan al-hisab al-yasir? Hisab yang ringan itu apa? Rasul menjawab, ayandura fi kitabihi fayatajawazu lahu anhu. Dia melihat kepada kitabnya, kata Rasulullah SAW, kemudian Allah memaafkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yatajawazu lahu anhu. Ya, Allah memaafkan. Jadi ketika ada orang yang dihisab lalu Allah memaafkan atas segala kesalahannya, maka itu akan selamat. Annahu man nukisal hisaba ya Aisyah yaumaidin halaka. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, bahwasanya orang yang dihisab pada hari itu dia akan celaka. Nah, orang yang hisab dengan hisabannya itu apa? Adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana ya? Di sini ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itulah yang menentukan seseorang ya untuk mendapatkan hisab yang ringan atau berat gitu. Atau meringankan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam satu riwayat lain dikatakan bahwa seseorang masuk surga itu bukan bi'amali, bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengukur dengan amal kita itu jauh ya. Antara kenikmatan yang kita terima dengan perbuatan yang kita lakukan itu tidak akan bisa sebanding. Makanya di keterangan lain dikatakan bahwa nikmat Allah itu kan seluas samudra gitu. Dan ampunan Allah itu sangat luas sekali. Dan amal kita itu tidak bisa menandingi itu semua. Itu kan. Amal kita itu tidak akan bisa menembus. Belum lagi amal kita itu amal yang jelek. Ya, amal dosa. Tidak akan mungkin kalau kita hisab sendiri saat ini ya, kalau kita menghisab diri sendiri, amal kita itu lebih baik kemana gitu, lebih banyak kemana, ke kebaikan atau kejahatan, yang salah atau yang benar gitu kan, sesuai dengan apa yang Allah harapkan atau tidak. Nah ini jadi makanya tadi ya yang dibaca oleh Pak Otang, ilahi lastu lil firdausil a'la wala aqwa ala nari jahimi ya. Kemudian apa? Fahabli taubatan ya, apa gimana? Waghfir dzunubi ya. Jadi anugerahkan kepadaku taubat dan ampunilah dosa-dosaku. Jadi hanya itu. Apalagi orang-orang kafir di dalam Al-Quran, bahwa mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil hiyat ya, di dalam keterangan lain bahwa bahwa mereka itu tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum gitu. Hatta yalijal jamalu fi samil hiyat, unta yang gede masuk ke lubang jarum. Tenggorok unta, benang saja masuk ke lubang jarum, hese. Kemudian unta. Artinya gambaran bagaimana susahnya masuk ke surga. Ya. Jadi mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil hiyat, sampai unta masuk ke lubang jarum. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menjelaskan tentang hisab yasiro. Orang yang mendapat kitab dari sebelah kanan, Allah akan hisab dengan hisab yang mudah, yaitu
hisab di mana di sini ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan itu semua dalam hadis itu, bahwa setiap yang dihisab mudiba akan disiksa. Dan kalau kita lihat di dalam satu hadis Bukhari ya, menggambarkan bagaimana nanti setiap orang itu akan disiksa, kemudian akan mendapatkan neraka dari siksaan itu. Digambarkan sampai disiksa bertahun-tahun ya, kemudian sampai gosong, kemudian Allah Subhanahu memberikan ampunan, syafaat sampai bersih gitu kan. Kemudian dilemparkan ke Samil Hayat, ya, ke Nahrul Hayat, ke sungai kehidupan disebutkan Nahrul Hayat, sampai dari gosong itu manusia menjadi bersih kembali, kemudian masuk surga. Jadi orang yang ada di man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman, ya barang siapa yang dalam dirinya itu ada keimanan, maka Allah akan masukkan ke surga bagi orang yang Allah kehendaki. Mayasya gitu kan, bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi masuk surganya seorang termasuk orang yang beriman itu tetap atas masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semua nanti nasib kita ya. Nanti itu ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang Allah kehendaki untuk masuk surga ya sudah masuk surga. Tetapi kalau tidak ya sudah. Jadi ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Makanya tadi hadis itu bahwa seorang masuk surga bukan dengan amal, tetapi dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan amal mau kaduga gitu, mau kejar. Kenapa? Karena dosanya lebih tinggi, lebih besar, kemudian amal kebaikannya kecil, dan dari amal kebaikannya itu nggak mungkin menembus bisa kebaikan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan. Ya. Dan amal kita tidak makan bisa itu semua kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita dibandingkan dengan siksa neraka yang Allah siapkan bagi orang-orang yang atas kejelekan, atas setiap amal kita yang maksiat kita dan sebagainya, itu luar biasa ya. Jadi tidak akan bisa kita mampu menahannya gitu. Maka di sini ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya lah yang akan menyelamatkan kita semua. Ya, tentunya amal. Lalu kalau gitu ngapain beramal? Ya, apalagi kita tidak beramal baik gitu. Makin ini, tetapi ketika beramal, maka hendaklah amal kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mencapai ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya doa-doa kita itu termasuk mendoakan orang yang meninggal itu apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Ya Allah, ampunilah dia kan, yang Allahumma ighfir lahu. Enggak di situ ya Allah terimalah amalnya gitu kan di dalam doa. Tetapi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu, rahmati. Ya. Sayangilah dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Ya, maafkan, hapuskan segala dosa-dosanya ya. Kemudian akrim, muliakan nuzulahu, tempat kembalinya, wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah tempat masuk dalam kuburnya, di tempat di alam kuburnya. Jadi itu doa kita yang diajarkan bagi mayit ya, bagi yang sudah meninggal. Ini kenapa? Karena tadi bahwa nanti dihisab itu, hisab yang ringan itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba itu. Jadi ini adalah satu peringatan ya buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana nanti hari kiamat, di mana langit pecah ya, kemudian bumi juga terhampar, kemudian isi bumi dikeluarkan ya, dan kosong. Maksudnya adalah para ahli kubur, kemudian setiap manusia ya dari mulai Nabi Adam dihisab semuanya. Kemudian langsung menggambarkan bahwa itu adalah akhir, bahwa manusia itu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, bahwasanya engkau beramal ya, innaka kadihun, beramal
beraktivitas di dunia, capek kita di dunia itu, hadihun ila rabbika, menuju kepada Tuhan. Pemulakihi, dan kita akan mendapatkan amal yang kita peroleh. Kita akan mendapatkan hasil dari amal kita, dari hidup kita lah, dari hidup kita. Maka kita mendapatkan ya dari salafus soleh kita, ya, dari orang-orang soleh kita, bagaimana mereka tuh zikir-zikir mereka itu benar-benar mengharap kepada zikir, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Dan bagaimana kita mendapatkan praktek-praktek hidup, termasuk kalau kita lihat daripada sahabat, itu benar-benar ketika menyerahkan dirinya itu, menyerahkan hidupnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak pada yang lainnya. Jadi digambarkan bahwa mereka itu bagaikan singa di siang hari, ya, mereka aktif bekerja, beribadah, bekerja, kemudian kalau dalam berperang itu mereka benar-benar kayak singa gitu kan, puas, mencari surga gitu. Sampai kan ketika dengan Rustum, Rustum tuh raja Persia, kaget tuh melihat pasukan kaum muslimin. Ya, kalau Arab itu kan, kalau lihat dari kondisi dunia waktu itu, kan dunia itu dikuasai setidaknya oleh dua kerajaan besar lah gitu kan, dua kekuasaan besar, yaitu Persia dan Romawi. Di Persia di daerah Iran gitu kan, daerah situ. Dan Romawi dekat juga di situ, dekat Turki kan, di situ daerah-daerah Eropa Timur, Bizantium gitu. Jadi, dan Arab itu dianggap sepi lah, gak ada kekuasaan. Kalaupun ada tuh raja-raja yang spion kayak tadi lah, kayak Abraha gitu kan, yang mana dia adalah spion daripada rajanya Ethiopia, kemudian yang membuat Tashabul Uhdud itu yang ada di Yaman, itu juga sama gitu kan. Makanya afiliasinya itu salah satu kenapa terjadi pembantaian di Ashabul Uhdud itu kenapa? Karena afiliasinya dengan Persia, afiliasinya dengan Yahudi gitu. Afiliasinya ketika ada yang selamat dari pembantaian itu mereka minta perlindungan ke Persia gitu. Tidak, kenapa gak ke Quraisy gitu yang ada di Mekah gitu. Karena secara kekuasaan nggak ada apa-apanya gitu. Sampai kan perlindungan ke raja ke Romawi Timur yang notabene waktu itu penganut Nasrani, sampai Raja Najasyi itu kenapa ke sana, ke saya aja gitu kan, nah, minta perlindungannya karena sama-sama Nasrani gitu. Akhirnya diutuslah waktu itu Abraha, dua panglima Abraha untuk menghancurkan raja yang membuat parit itu, Penomeum apa namanya itu ya, jadi orang yang afiliasi dengannya. Nah, dihancurkan di situ. Jadi Mekah sendiri gak ada apa-apanya gitu. Jadi suku Quraisy itu dia lebih kepada kesukuannya, ya, terhormat, mulia, lugu gitu kan. Tetapi lebih kepada kesukuannya. Nah di sini Rustum melihat ketika peperangan ya Tabuk, dan ketika Rasulullah SAW berperang dengan mereka, raja-raja besar itu, atau ketika Rasulullah memberi surat kepada mereka, itu dirobek-robek, ini apaan gitu. Tapi ketika terjadi perang, pasukannya itu luar biasa. Ditanya kenapa? Karena kami berperang itu mencari mati, syahid kan gitu. Dan kalian berperang mencari hidup. Yang mencari kan berarti berani, tidak akan ke belakang. Kematian justru dicari dalam perang untuk syahid. Karena yakin bahwa hidupnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina. Sesungguhnya Allah itu telah membeli dari orang-orang itu jiwa dan hartanya, gitu. Harta dan jiwanya. Ada yang di situ di ayat lain mengatakan telah membeli jiwanya. Itu artinya dibeli itu berarti kan ya udah dibeli, udah kalau beli berarti kan udah kepemilikan milik Allah. Jadi dia udah menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Karena yakin bahwa innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, bahwa hidup kita itu akan menemui Allah SWT
dan kita akan menemukan hasil dari hidup kita. Yang mana di dalam kehidupan ya tentunya penuh dengan amal, penuh dengan aktivitas, tinggal sejauh mana amal kita itu, apakah amal yang baik atau yang buruk, aktivitas kita, hidup kita itu untuk Allah atau bukan. Ini di ayat ini diingatkan tentang hakikat kehidupan, bahwa innaka kadihun ila rabbika kadhan pamulaki, kemudian kita akan mendapatkan catatan kehidupan. Ya, dimana kita nanti kalau mendapatkan catatan dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, selanjutnya. Insyaallah kita untuk saat ini kita cukupkan demikian. Mudah-mudahan dari tadawur kita pada subuh ini dari surat Al-Insyiqaq kita mendapatkan hikmah dan kebaikan untuk selanjutnya kita bisa memperbaiki diri serta bisa menjadikan diri kita atau hidup kita dengan dipenuhi dengan kebaikan dan amal soleh, dan menjadi catatan kebaikan nanti di akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.